Ustadz ceritain kisah Nabi Sulaiman dong. Terima kasih Pak Ustadz. Ceritain gitu. Apa jawab nih? Siapa yang tanya kisah Nabi Sulaiman? Iya, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anaknya Nabi Daud. Nih anak tahu nih, Nabi Sulaiman adalah anaknya Nabi Daud, cucunya Nabi Dzulkarnain. Ini ada Nabi Dzulkarnain, kemudian Nabi Daud, kemudian Nabi Daud itu nabi yang kaya raya, punya kerajaan. Nabi Daud itu raja, King of David kalau orang bule. Nah barulah kemudian ketika Nabi Daud meninggal diturunkan kepada anaknya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu ketika dia sudah remaja, dia sudah punya kerajaan. Nabi Sulaiman itu bahkan ketika dia akan menjadi Rasul ditambah lagi kenikmatannya dengan harta yang sangat melimpah, kemudian kemampuannya menguasai bangsa jin dan binatang, terutama burung. Itu kemampuan Nabi Sulaiman, memang diberikan oleh Allah. Ada seseorang pernah memperkirakan kekayaan Nabi Sulaiman itu berapa. Kalau dikonversi sekarang dengan jumlah emas itu jumlahnya 2,2 triliun dolar. Kalau sekarang itu berapa kekayaannya? Ya pokoknya itu baru uangnya, belum emasnya. Karena Nabi Sulaiman itu kan dia menguasai jin. Kalau dia butuh emas, bagaimana caranya? Ya tinggal sebenarnya jinnya masuk ke dalam laut, ngambil karung, ya. Tapi kalau misalnya ketika beliau meninggal, yang ada itu 2,2 triliun dolar, ya uangnya saja, belum emasnya. Gitu. Dikisahkan dalam Al-Quran itu istilahnya sangat megah. Bayangin Pak, teknologi saat itu menggunakan teknologi yang sudah sangat maju saat itu. Dindingnya dari kaca, lantainya dari kaca. Bahkan di saking mewahnya diceritakan dalam Al-Quran, Ratu Bilqis ketika datang ke istana beliau sampai mengangkat pakaiannya, sananya basah, sananya air, lantainya. Masih ada nggak bekasnya sama sekarang? Ya sampai, jadi lalu Bilqis sampai masuk ke istana itu sampai ngangkat gaunnya, di sananya air. Itu kan batu canggih banget kan di situ. Karena belum ada tuh, ada rumah yang kayak gitu, rumah beranak. Becek. Rumah kita biasanya di atas tuh ada becek. Nah kalau dengan lu saking bersihnya, ya, kayak air. Jadi, nah coba Nabi Sulaiman itu umurnya muda, cuma 39 tahun, belum 40 tahun, muda sekali. Nah ketika beliau udah akan menjadi nabi, beliau berdoa di surat apa itu? Anak bukan yang lupa saya. Rabbil firli, ya Allah maafkan aku. Jadi beliau itu Pak berdoa pada Allah karena ingin minta yang sangat luar biasa. Beliau mohon ampun dulu, Rabbil firli, ya Allah maafin aku ya, maafin aku ya. Kalau yang aku minta ini berlebihan. Apa kata beliau? Rabbil firli wa habli mulkan, dan berikan padaku kerajaan, kekuasaan. La yabghi ahadun min ba'di, yang tidak mungkin kekuasaan dan kerajaan itu engkau berikan kepada orang lain. Jadi khusus kekuasaan dan kerajaan itu hanya untuk dia, untuk beliau. Selain beliau, setelah beliau nggak akan ada orang yang bisa memiliki kekayaan atau kekuasaan seperti itu. Itu, nah ini bisa kita contoh pada kita ya. Umat Muhammad kalau kita ingin berdoa kepada Allah, sebelumnya apa? Mohon Rabbil firli. Makanya kalau zaman sekarang istighfar, astagfirullah. Itu cara berdoa. Khawatir yang kita minta kata Allah, kamu bisa aja. Padahal baik-baik Pak. Jadi doa itu pasti dikabulkan, walaupun mungkin secara akal nggak mungkin nih doa itu bisa diijabah sama Allah. Bayangin Nabi Sulaiman itu minta kerajaan, kekuasaan yang nggak mungkin bisa dimiliki oleh orang lain setelah dirinya. Makanya Nabi Sulaiman itu nggak ada yang memiliki kekayaan dan kekuasaan seperti Nabi Sulaiman, bicara dengan binatang,
Bahwa kan ada orang kita ada yang bisa bicara dengan burung. Orang muslim, orang kita ada yang bisa bicara dengan burung. Yang panggil Banyak. merpati. Burung itu ada ngomong burung. Iya pecinta burung gitu kan ya. Bagi tadi kan apa namanya? Jadi ngomong teman-teman. Nah, Nabi Sulaiman itu kan bahasa burung. Ya, bahasa binatang lah maksudnya. Jangankan bahasa burung, semut aja dengar dia tahu ya. Dan Al-Quran itu nanti Bapak baca surah An-Nahl itu adalah diberitahu tentang Nabi Sulaiman berbicara dengan semut. Nah ini ada cerita Nabi Sulaiman ini berbicara dengan semut. Jadi karena beliau ingin tahu keadaan Allah dalam hal memberi rezeki. Kita kan semua dapat rezeki. Jangan kita Nabi Sulaiman itu mengetesnya dengan semut. Semut itu ditanya sama Nabi Sulaiman, kamu dalam setahun kalau makan berapa banyak sih untuk persiapan setahun? Kata semutnya 1 gandum. 1 gandum itu gimana ya? Ya 1 gandum kan, mungkin kayak kurma ya, 1 kurma. Jadi semut itu kata semut, kami ini bahasa semut setahun itu cuma makan, setahun itu hanya 1 kurma. Tapi walaupun dia setahun itu makannya cuma 1 kurma, mencari makanan itu lebih 1 kurma. Semut itu. Jadi sebenarnya semut ini kelompok yang nggak bagus untuk dicontoh ketika mencari rezeki. Jadi kebutuhan dia cuma 1 kurma, tapi yang dia kumpulkan itu berkilo-kilo. Jadi nggak ada tuh semut berharga dapat 1 kurma cukup lah. Enggak, dia terus mengumpulkan harta mencari makanan. Nah karena tahu, maka dites oleh Nabi Sulaiman, dimasukkanlah semut itu ke dalam sebuah wadah kaleng lah, kalau di kaleng dikasih lubang gitu, kemudian dimasukin 1 kurma, ditinggal ditutup selama setahun. Nah ketika selama setahun kemudian dibuka, pas dilihat semutnya masih ada dan kurmanya yang dimakan cuma setengah. Jadi nggak dihabisin kurmanya cuma setengah. Bertanya Nabi Sulaiman pada semut, kata kamu setahun makanan 1 kurma, ini kenapa cuma setengah kurma? Apa kata semut? Semutnya berkata, ya Nabi Allah, sebenarnya setahun itu aku ini makannya 1 kurma, tapi sekarang aku ini berada dalam kekuasaanmu. Dia kan dikurung, berada dalam kekuasaan Nabi Sulaiman, dan aku khawatir kau tuh lupa nantinya. Jadi ketika misalnya setahun gak kita buka itu kalengnya, maka aku artinya irit untuk memakan setengah dari kurma itu. Tapi ketika dalam keadaan bebas, aku makan kurma. Tahu itu kurma, kenapa? Karena aku yakin Allah pasti akan mengiringi aku rezeki yang lain. Ini keyakinan semut ya mas. Keyakinan semut bahwa rezeki itu kalau dia bebas maka dijamin oleh Allah. Tapi ketika dia berada dalam kekuasaan Nabi Sulaiman, disekap di sebuah kaleng, maka dia iri. Nah begitupun kita kalau kita yakin rezeki itu dari Allah, maka nggak usah takut. Ya, jadi kebanyakan kita ini kan jauh dari Allah, bahkan mungkin jadi murtad karena urusan perut. Coba kalau kita lihat orang-orang Islam yang murtad, itu rata-rata apa? Perut. Masih Indomie, mending Indomie sebungkus apa? 1 dus, cuma 1 dus. Akhirnya goreng, Kristen, murtad. Sementara orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam yang mu'alaf, justru orang-orang yang pintar. Jadi kalau misalnya nanti ada orang saudara kita nauzubillah ini, ada yang masuk Kristen di Indonesia, bego. Iya orang yang anak-anak, karena apa? Ya sudah agama sudah benar agamanya, tapi karena urusan perut akhirnya dia berani murtad. Ini nauzubillah ya. Jadi itu ya sekalian ya. Ini Nabi Sulaiman. Nah Nabi Sulaiman selain dia bisa bicara dengan hewan, juga bisa menguasai alam. Jadi kapan mau hujan, tinggal suruh aja angin itu apa? Kumpulin awan, hujan di sini ya. Enak banget ya. Mungkin pawang-pawang hujan ada tuh beberapa doa yang dari Sulaiman mungkin ya.
kejadian. Kan gini Pak, banyak dalam dunia tasawuf ya, dalam dunia tasawuf itu ada doa-doa yang mungkin tidak beredar di masyarakat, yang kita tidak ada oleh Nabi. Tapi itu mungkin warisan dari Nabi Sulaiman, warisan dari Nabi Daud, atau warisan kan gini ya, Nabi itu mengajarkan sahabatnya ilmu-ilmu yang sifatnya banyak. Tapi ada ilmu khusus yang beliau ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Makanya Nabi mengatakan, aku ini gudang ilmu, aku ini gudang ilmu, dan Ali bin Abi Thalib itu pintunya. Itu saking apa? Ya kalau pintu ilmu gimana? Ya ilmu kan masuknya lewat pintu itu. Artinya apa? Ada mungkin beberapa ilmu yang tidak diajarkan Nabi kepada sahabat-sahabatnya, tapi bukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama ya, tentang kebijakan, tentang apa gitu. Yang Ali kemudian mengetahui diajarkan oleh orang-orang khusus. Ya. Jadi memang keturunan raja Nabi Sulaiman itu ya. Nah ini mungkin ya yang dapat saya sampaikan tentang Nabi Sulaiman. Kisah lain dalam Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman karena dia bisa bicara dengan hewan, terutama burung. Ada sebuah cerita, saya pernah cerita ulang aja nih ya, belum dengar mungkin. Jadi ada sepasang suami istri, dia tinggal di sebuah rumah. Di depan rumahnya itu ada pohon besar. Di pohon itu bersarang induk burung bersama anaknya. Anaknya mungkin ada 4 atau 5 ekor ya. Nah kemudian satu hari dia sekalian si istri minta pada suaminya, Pak, itu di pohon kita ada burung punya anak tuh, ada banyak anak itu, ambil Pak satu. Untuk apa? Kita goreng, makan anak itu, anak kali yang burung itu. Akhirnya suami naik ke pohon itu, dia ambillah 1 ekor anak burung, digoreng, makan. Nah induk burung karena anaknya dicuri, dia ngadu ke Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, si Fulan itu mencuri anakku. Tolong ya Nabi Allah beritahu jangan mencuri lagi. Akhirnya orang ini dipanggil oleh Nabi Sulaiman, dimarahin. Kamu tobat, nggak boleh kasih lagi. Itu ibunya sedih, diambil anaknya oleh istri oleh kamu itu. Pokoknya janji ya, jangan sampai lagi ya. Akhirnya dijanji oleh Nabi Sulaiman kan. Beberapa hari kemudian istrinya ngomong lagi, Pak, ambil lagi mana tuh lagi mana? Kenapa dagingnya kita goreng? Nah orang itu, suami itu kalau sudah jadi dengan Nabi Sulaiman, akhirnya dia tidak mau ngambil. Mama saya sudah jadi dengan Nabi Sulaiman, dirayu oleh istrinya, ya namanya perempuan itu ya, dirayu. Akhirnya mau juga dia, naik lagi dia, mengambil 1 anak burung. Ngadu lagi istri ke ibu apa? Induknya kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, si Fulan ngambil lagi anakku. Marah Nabi Sulaiman, maka dipanggillah 2 jin penunggu 2 gunung. Dipanggil oleh dia, diperintahkan, kalian berdua jaga pohon itu, jaga anak burung itu. Kalau laki-laki itu naik pohon ingin mencuri anak burung, dorong saja sampai jatuh. Beritanya gitu. Kalau orang itu naik ke pohon mau mengambil, jatuhin aja, dorong aja sampai jatuh. Akhirnya pohon itu dijaga oleh 2 jin atas perintah Nabi Sulaiman. Beberapa hari kemudian istrinya minta lagi, Pak, ada lagi Pak, aku punya Pak. Nggak mau, tapi dirayu, akhirnya mau juga. Nah, ketika laki-laki itu suaminya mau naik, tiba-tiba datang seorang pengemis. Itu ada pengemis tuh, kasih Pak. Kata istrinya, aku nggak punya uang Pak. Akhirnya dia turun, dari manjat, diambil uang dari dompetnya, dikasih kepada pengemis. Baru dia naik lagi, diambil lagi anak burung, digoreng lagi, dimakan. Ngadu lagi burungnya. Ya Nabi Allah, si Fulan mencuri anakku. Marah Nabi Sulaiman, dipanggillah 2 jin yang diperintahkan untuk menjaga pohon itu, dimarahin. Kenapa kalian berdua tidak menjaga pohon itu? Apa kata jin itu? Ya Nabi Allah, bukan kami tidak menjaga, bukan kami tidak menjaga pohon itu, kami menjaga. Tapi ketika laki-laki itu naik dan ingin mengambil
anak burung, kemudian kami mau mendorongnya sampai terjatuh, tiba-tiba datang dua malaikat dan mendorong kami sehingga kami terpental ke barat dan ke timur. Jadi ketika jin itu mau mendorong, tiba-tiba datang dua malaikat mendorong jin itu. Setelah diselidiki oleh Nabi Sulaiman, kenapa laki-laki itu dibela oleh malaikat? Lantaran karena sebelum dia naik pohon, dia bersedekah pada pengemis. Nah, ini kisah ini ada dalam kitab Tanqihul Qaulil Hafiz karangan Syekh Imam Nawawi. Ya. Jadi beliau mensyarahkan hadis as-shadaqatu tarudul bala, bahwa sedekah itu mencegah bala, mencegah musibah. Ini perlu Pak kita semua ini ya, Bapak Ibu ya, atau remaja kan kita nggak tahu nih ke depan seperti apa nasib kita kan, takdir kita itu kita nggak ada tahu kan, takdir diri kita, takdir istri, suami, takdir anak-anak kita nggak tahu nih. Nah, salah satu cara untuk membentengi diri kita dari bala yang tidak baik itu adalah dengan sedekah. Maksudnya kita nggak tahu nih ke depan ini ya. Kalau mau juga naik motor, misalkan tabrak misalkan, kita nggak tahu di depannya. Atau misalnya ibu-ibu punya anak yang setiap hari kerja atau sekolah naik angkutan umum, kita nggak tahu nih. Nah, musibah yang akan datang. Nah, untuk membentengi diri kita dari musibah yang tidak diinginkan adalah dengan sedekah. Apalagi di bulan Ramadan, sedekah. Jadi sedekah itu di bulan Ramadan jangan ditinggal, dan hari harus sedekah. Setiap hari harus sedekah. Nggak usah pelit, jangan takut sedekah kita itu akan mengurangi harta kita. Cuma kita kadang-kadang ini nggak yakin aja dengan Allah ini. Nggak yakin tuh kita dengan Allah. Kalau yakin kan mungkin setiap punya uang langsung keluarin tuh kalau yakin. Nggak ada Pak orang yang sedekah itu miskin, nggak ada. Justru makin kaya. Coba tanya orang-orang yang kaya, orang yang kaya, tipsnya apa sih Pak kalau bisa kaya? Pasti sedekah. Nah, kita yang miskin harus sedekah kan jadi repot nih. Orang kaya, orang punya uang, sering sedekah. Kayak Abdurrahman bin Auf juga. Abdurrahman bin Auf itu sedih dia mendengar kita. Abdurrahman bin Auf, aku mendengar Rasulullah berkata, engkau itu sahabat Nabi yang paling terakhir masuk surga. Datang kamu surga merangkak. Yang lain itu pada naik buruk, naik mobil gitu kan, naik kuda. Kamu doang kata Nabi yang merangkak menuju surga. Karena alasannya kamu sibuk dengan dunia, dengan hartanya. Sibuk kan Abu Abdurrahman bin Auf itu kan pengusaha kan, terkaya di Madinah. Mendengar itu akhirnya sepertiga hartanya disedekahkan Pak. 2/3 hartanya disedekahkan. Bayangin kalau dia punya uang miliar berarti berapa? Sekitar 700 juta disedekahkan untuk perjuangan Islam. Bayangin 2/3-nya. Kalau hartanya Abdurrahman bin Auf bukan miliaran lagi, triliunan adalah duitnya. Disedekahkan 2/3-nya. Pasti sekaya, bukannya uangnya berkurang, malah tambah kaya dia. Malah kaya Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman Abdurrahman bin Auf. Akhirnya ini tak sedih ya Rasulullah. Aku ini nggak mau jadi orang kaya. Karena mendengar sabdamu bahwa aku orang terakhir masuk surga karena kekayaanku ini sibuk dengan kekayaan. Aku ini udah nggak mau kaya. Tapi ketika keluarkan malah Allah memberiku rezeki berlimpah dua lagi. Mendengar itu Rasulullah tertawa. Nah ini ya sekalian ya, jadi kita harus yakin bahwa dengan sedekah itu bukan mengurangi harta tapi justru menambah harta. Kita yakin aja, terutama bagi bapak ini yang pusing mikirin THR, pusing beli baju anak, uang dari mana ya, udah kebayang dari mana, bingung nih. Udah sedekahin aja, ada di dompet berapa? Sedekahin aja Pak. Nanti Allah akan membukakan jalan-jalan yang kita tidak duga-duga. Itu sih itu. Pak Jasen dengan gaji sekarang cukup gak kira-kira untuk sebulan secara akal? Cukup. Ya kalau
Kalau ngomongnya jawabnya berdasarkan agama cukup aja. Padahal enggak. Anak-anak coba dengan gajinya sekarang cukup nggak untuk sebulan? Karena jawabannya ya dicukupin. Kalau keinginan kita kan cukup gaji itu. Orang gajinya 5 juta, kebutuhannya 6 juta, ya kan? Tapi itu keberkahan itu muncul mungkin, ya. Salah satunya kita menyisihkan sebagian dari gaji kita diinfakkan disediakan ke orang lain. Itu yang buat berkah. Ada orang yang kerja serabutan tapi bisa hidup, bisa biaya sekolah, mudah-mudahan itu bisa ada anaknya sekolahnya sukses. Ada Pak orang yang kerja serabutan gitu tapi anaknya sukses. Kalau dipikir dari logika, nggak mungkin uangnya dia dapat itu mencukupi kebutuhan keluarga, nggak mungkin. Tapi itulah keberkahan yang terjadi, yang diberikan Allah, dicukupkan rezekinya, rasanya cukup gitu. Walaupun nggak kaya, tapi dicukupkan, ya. Karena secara logika nggak mungkin kebutuhan 5 juta, misalnya gaji cuma 3 juta, yang 2 juta itu dari mana itu? Tapi itu menjadi mungkin. Itulah yang namanya rezeki. Rezeki itu bukan uang, rezeki itu kecukupan, rezeki itu. Ya Pak ya, rezeki itu kecukupan, bukan harta yang kita miliki. Bisa jadi, ini apa kalau ditanya apa sih bedanya uang kita dengan rezeki kita? Kalau muslim, apa bedanya uang kita dengan rezeki kita? Apa bedanya? Kalau uang itu milik kita, kalau rezeki bisa jadi bukan dari kita. Kalau saya punya uang, beli es atau gorengan, beli gorengan gitu kan. Beli gorengan 20.000, nongkrong dulu di atas masjid. Tiba-tiba datang Pak Suka, mau usai ikut makan. Itu berarti bakwan gorengan yang dibeli oleh kaum muslim itu bukan rezekinya Pak Muslim semua, tapi rezekinya Pak Suka, rezekinya Pak Usai. Jadi yang namanya rezeki itu kalau berpikir makanan itu yang masuk ke kerongkongan kita, itu namanya rezeki kita. Oke, makan anak gorengan, makan anak kalau makan gorengan, Pak Muslim anaknya gorengan dulu apa cabenya dulu? Jadi apa? Ada orang yang makan gorengan cabenya dulu, ya, cabenya dulu dimakan, pas mau makan tahunya, saya kok jatuh. Itu berarti yang jatuh bukan rezeki kita. Rezekinya ayam, rezekinya cacing, gitu Pak. Jadi yang namanya rezeki itu yang masuk ke rumah kita, kalau makanan. Apa yang kita pakai itu rezeki. Tapi yang kita pakai saja itu terkadang bisa menjadi sebagiannya menjadi rezeki orang lain. Ketika kita pakai bosan kita berikan ke orang lain, itu namanya rezeki Pak. Kalau gaji mah ya rezeki juga, tapi bisa jadi dari rezeki itu, dari uang yang kita punya itu tidak semuanya menjadi milik kita, dan pasti dari uang yang kita miliki ada 2,5% milik orang lain. Makanya ini dalam zakat ada pertanyaan, zakat itu boleh nggak diberikan kepada masjid misalnya? Zakat mal. Zakat mal kan ada 8 asnaf ya, ada 8 kelompok yang boleh menerima zakat: fakir, miskin, terus Ibnu Sabil, orang ini orang yang hutang, mu'alaf, orang yang masih Islam, ya. Itu ada 8 asnaf yang boleh menerima zakat. Jadi zakat itu nggak boleh untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, boleh dari zakat mal ya, nggak boleh. Tapi kalau misalnya pengurus masjid kayak Pak Teguh lagi membangun masjid, dia ngutang ke material atas namanya, dia ngutang kemudian untuk bangun masjid. Pakai nama dia nih, kayak Pak Omar nih, udahlah, saya ngutang materialnya, ngutang 100 juta ya. Utangnya Pak Omar di material 100 juta, uangnya dipakai untuk bangun masjid. Nah, Pak Omar itu dia termasuk satu golongan yang berhak menerima zakat. Paham nggak Pak? Jadi zakat itu bukan ke masjid, tapi ke individu orang. Karena Pak Omar dia ke material, tujuannya untuk bangun masjid. Itu bisa diakali seperti itu dalam proses penerimaan harta asal itu ya.
Jadi zakat tidak bisa zakat mal ya, tidak bisa untuk pembangunan atau renovasi rumah ibadah. Ini mungkin yang saya sampaikan ya. Mari sama-sama di bulan Ramadan ini maksimalkan ibadah kita, terutama dalam hal sedekah. Ya, yakin bahwa kalau kita kontinu sedekah setiap hari walaupun dengan uang receh itu, insya Allah nanti Allah akan membaginya dengan berbagai. Mari kita tutup dengan membaca kalimat hadis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha